Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah hadirin jamaah salat tarawih yang salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang semoga saja dirahmati oleh Allah. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah karena sampai ke hari ke-12 malam ke-13 ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah puasa. Semoga semua rangkaian amalan ibadah di bulan Ramadan kita sampai malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik. Amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, saya tampil 2 kali di sini. Padahal di antara bapak ini ada yang belum bagian ya. Ya, jadi saya menggantikan pengganti saya. Kemarin itu sebenarnya setelahnya Pak Buana, cuman karena Pak Buana pulang kampung, jadi alhamdulillah saya menggantikan. Seharusnya beliau malam ini setelahnya, cuman qadarullah ternyata beliau juga ada acara lagi, menggantikan lagi. Alhamdulillah. Baik, hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wasumu tasihu." Berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi jamaah, ini suatu anomali ya. Jadi saat kita berpuasa itu, kita biasanya merasakan bahwa tubuh kita itu kekurangan energi. Kita lemes, gampang ngantuk, mata berkunang-kunang, pusing, bibir kering, susah angin besar, susah buang besar, dan lain sebagainya. Bahkan kalau saking lemesnya itu siang hari kita lihat kecoa itu kayak lihat kurma. Nah, normalnya tubuh kita itu mendapatkan energi dari apa yang kita konsumsi. Normalnya ya. Tapi saat kita berpuasa selama kurang lebih 12 jam lebih ya, 12 sampai 16 jam ya. Lama-lama tubuh kita itu akan kekurangan makanan yang dijadikan sumber energi. Nah, saat itulah tubuh itu nyari-nyari tuh mana lagi nih yang bisa dijadikan sumber energi. Nah, dalam kondisi ini tubuh akan mengaktifkan suatu mekanisme yang disebut autofagi, di mana sel akan mengkonsumsi protein dan sel yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh. Nah, itu akan dikonsumsi oleh tubuh. Proses ini tidak hanya membantu menyediakan energi, tapi juga membersihkan tubuh kita itu dari sel-sel yang mati, sel-sel yang berbahaya, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat dan lebih kuat dalam melawan serangan penyakit. Nah, tadi saya sebutkan ada istilah autofagi. Mungkin Pak Mulu kan sudah familiar lah dengan istilah ini. Apa itu autofagi dan apa hubungannya dengan puasa? Autofagi itu merupakan mekanisme alami dari tubuh yang berfungsi untuk pembersihan dan peremajaan sel. Jadi autofagi sendiri berasal dari kata-kata Yunani. Auto itu sendiri artinya dan pagi atau makan, yang berarti dia memakan dirinya sendiri. Agak mengerikan dan menyeramkan ya itu ya. Tapi ini di konteks biologi ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, karena proses ini bekerja dengan menguraikan atau mendaur ulang komponen sel yang rusak dan tidak berfungsi atau berbahaya bagi tubuh, sehingga menjadi energi dan bahan baku baru untuk membentuk sel yang lebih sehat. Dengan kata lain, proses ini akan membantu tubuh kita untuk membersihkan sel-sel yang tadi yang sudah mati, sudah tua, sudah tidak digunakan lagi, atau bahkan mungkin berbahaya, untuk mencegah berbagai macam penyakit
dalam tubuh kita itu banyak sekali sel, miliaran bahkan triliunan sel. Itu kalau nanti sudah tidak bisa berfungsi lagi, itu akan dihancurkan dengan proses tadi autofagi tadi. Nah, ternyata penelitian mengenai autofagi ini dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi. Dia pionir dalam melakukan penelitian mengenai autofagi ini. Bahkan di 2016 baru kemarin ya, Pak Dr. Yoshinori ini mendapatkan hadiah Nobel Kesehatan atas penelitian beliau terhadap proses autofagi ini. Artinya ini ya memang suatu mekanisme yang hebat yang baru bisa ditemukan di zaman modern ini. Jadi manfaat autofagi itu antara lain adalah yang pertama, menghilangkan sel yang rusak dan mencegah kanker. Karena dia akan mendaur ulang atau memakan sel yang rusak dan sel yang berbahaya yang berpotensi itu nanti kalau dibiarkan akan menjadi kanker. Itu nanti akan didaur ulang atau diproses oleh proses autofagi. Sehingga kalau kita puasa itu sebenarnya menurunkan kemungkinan untuk kita terkena kanker karena proses tadi. Nah, proses autofagi ini akan dipicu lebih cepat dengan kita berpuasa. Jadi selama kita tidak makanan yang tadi sebagai sumber energi tadi tidak ada, sementara tubuh kita itu membutuhkan energi yang mungkin lebih besar karena aktivitas kita. Nah, itu nanti proses ini akan membantu tubuh kita untuk tadi menghancurkan sel-sel yang berbahaya tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, artinya kalau sel-sel tadi yang sudah mati tadi dihancurkan, otomatis tubuh kita secara alami itu nanti akan membuat sel-sel baru. Itu membuat tubuh kita itu akan menjadi lebih segar, lebih muda mungkin, dan meningkatkan sistem imun kita. Kemudian yang ketiga, mencegah penuaan dini. Mungkin ibu-ibu ini cocok. Karena dengan proses autofagi ini berkontribusi untuk peremajaan sel dan mencegah penuaan dini. Kemudian yang terakhir, melindungi otak kita dari penyakit neurodegeneratif atau kemunduran di sel otak kita. Itu nanti kaitannya dengan penyakit Alzheimer atau pikun dan Parkinson. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah Allah itu sudah menciptakan tubuh kita itu hebat sekali ya. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Masya Allah ya, alhamdulillah Allah sudah menciptakan tubuh kita, sudah mempunyai suatu mekanisme untuk meng-cleansing diri kita. Jadi kalau di HP itu, kalau HP sudah lemot ya Bapak, itu biasanya yang kita lakukan adalah mencari file-file yang sudah lama, yang sudah gak kepakai, kemudian kita bersihkan atau kita delete. Nah, dengan seperti itu biasanya HP kita akan berjalan agak cepat lagi. Nah, sama seperti itu, tubuh kita nanti juga melakukan hal seperti itu dengan melalui mekanisme proses autofagi ini. Dan menariknya, ternyata Rasulullah sudah mengatakan pada kita bahwa berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, itu sudah 14 abad yang lalu ya beliau menyampaikan hal tersebut. Dalam Islam kita tidak hanya diwajibkan puasa Ramadan saja, tapi juga ada puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, ada puasa 6 hari setelah Ramadan. Banyak. Dan di dunia modern ini ada istilah lagi intermittent fasting. Nah, ini bapak atau ibu-ibu yang lagi program diet biasanya tahu nih intermittent fasting ini. Itu selama kurang lebih 16 jam.
Nah itu juga bisa menguruskan tubuh katanya. Jadi kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa ini sebenarnya memang ibadah ritual, tapi ada efek fisik yang dirasakan oleh tubuh, yaitu sebagai sarana untuk melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dan permajaan zat tubuh kita yang mungkin sudah menua, sudah rusak, dan itu akan mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, penyakit pikun, atau penuaan dini, dan mekanisme pertahanan tubuh kita juga menjadi kuat dengan adanya puasa tadi. Dan karena itu maka kita jalankan ibadah puasa kita pada tahun ini dengan penuh kesadaran, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa kita. Demikian kurang lebihnya dari saya mohon maaf.